Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Khairul Rijal Fahmi. Saya adalah dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori menulis. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana definisi menulis, bagaimana teknik-teknik menulis, dan bagaimana teori-teori dasar tentang menulis. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini adalah video pertama, bagian pertama dari pembelajaran menulis akademik. Dalam bahasa Arab kita kenal menulis akademik dalam bahasa Arab merupakan al-kitabah al-akademiyah. Nah, pada kesempatan hari ini akan mempelajari tentang teori menulis. Al-madah al-ula, yakni nazariyatu al-kitabah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa teori tentang menulis. Sengaja direkam di dalam platform YouTube ini agar senantiasa mahasiswa sekalian bisa mengulang dan bisa mendapatkan teori-teori tentang apa itu menulis akademik. Tentunya perangkat pembelajaran ini adalah pendukung dari platform Learning Management System Olu UHAMKA yang juga bisa digunakan sebagai modul pembelajaran asinkronus. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, maka perlu kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa itu memiliki yang namanya al-maharat al-lughawiyah atau maharatul lughal arabiyah. Nah, keterampilan berbahasa itu memiliki 4 komponen utama. Pertama adalah maharatul istima' atau kita kenal dengan keterampilan mendengar. Yang kedua adalah maharatul kalam yang kita kenal dengan keterampilan berbicara. Yang ketiga adalah maharatul qiraah yang kita kenal dengan keterampilan membaca, dan yang keempat adalah maharatul kitabah yang kita kenal dengan keterampilan menulis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa keempat keterampilan ini merupakan urutan yang sudah sangat lazim disebutkan dalam berbagai bahasa. Yang paling mudah itu ya istima' atau keterampilan mendengar. Selanjutnya keterampilan berbicara dan keterampilan membaca, dan diakhiri oleh keterampilan menulis. Apakah keterampilan menulis itu keterampilan paling sulit? Bisa dikatakan iya. Karena dalam keterampilan menulis kita akan merumuskan dan kita akan mengkontemplasikan hasil-hasil yang sudah pernah kita baca, yang sudah pernah kita dengar, dan yang sudah pernah kita ucapkan itu kita produksikan dalam bentuk tulisan. Nah, anak-anakku sekalian, mahasiswa yang berbahagia, mahasiswaku yang melihat video YouTube ini, perlu kita ketahui bahwa keempat keterampilan ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan yang bersifat produktif dalam arti kita bisa memproduksi kata-kata dalam bentuk tulisan, dan keterampilan reseptif atau keterampilan menerima, di mana kita bisa menerima informasi melalui mendengar atau istima' dan melalui membaca atau al-qiraah. Nah, itulah tadi pendahuluan terkait dengan keterampilan berbahasa. Sebagai landasan, kita akan memulai teori menulis atau nazariyatul kitabah. Nah, pertama, at-ta'rif wa wazifatul kitabah. Definisi dan juga apa fungsi menulis itu. Nah, setiap bahasa itu memiliki 2 komponen utama. Ini menurut buku Najjar, judulnya adalah Al-Kitabah Maharatuha Fununuha Wazifatuha. Pertama, menulis merupakan sebuah kegiatan produktivitas manusia dalam mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan gagasannya kepada sebuah tulisan. Tentunya dalam bahasa itu ada 2 yang perlu diperhatikan, yaitu adalah syaklul mantuk atau sesuatu yang diucapkan. Nah, itu bisa kita gambarkan dengan
bagaimana kita berbicara, kita mengeluarkan suara, itu namanya syaklul mantuk. Dan ada yang kedua adalah syaklul maktub, yaitu adalah bentuk yang dituliskan. Nah, itu adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah menulis. Jadi yang pertama adalah syaklul mantuk, apa yang diucapkan, dan yang kedua adalah syaklul maktub, apa yang dituliskan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami apa itu teori menulis, maka kita perlu mengetahui bagaimana fungsinya menulis itu. Apa fungsinya? Yang pertama adalah at-takhzin al-ma'rifi. Kalau kita lihat mahasiswa sekalian, orang Mesir zaman dulu itu meninggalkan peradabannya dalam bentuk-bentuk simbol yang ditulis di mana? Di atas batu. Dan sampai saat ini ilmuwan-ilmuwan itu sangat membahas dan sangat senang untuk mengkaji makna-makna yang tersimpan dalam simbol tersebut. Itu adalah fungsi at-takhzin al-ma'rifi, atau kita bisa menyimpan ilmu pengetahuan dalam waktu yang tak terhingga gitu. Nah, ketika kita menulis, maka kita sedang melakukan at-takhzin al-ma'rifi tersebut. Jadi ada pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading. Nah, maka manusia mati itu pasti meninggalkan tulisan. Nah, jadi perlu kita memahami bahwa fungsi yang pertama itu adalah untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah naqlul lughah min majalisi ma'i ilal majal al-basari. Nah, ini adalah transformasi bentuk dari bentuk yang bisa didengar untuk bisa dilihat. Karena ketika saya berbicara seperti ini, maka sampai kepada antum sebagai pendengar itu adalah bentuk suaranya. Tapi tulisan itu akan membuat bentuk suara menjadi bentuk yang bisa dilihat. Nah, itu adalah dua hal yang bisa sampaikan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam menulis. Dalam bukunya Najjar menjelaskan bahwa ada dua fungsi utama atau ada dua jenis utama anwa'ul kitabah. Pertama adalah al-kitabah at-tawasuliyah, yaitu adalah menulis yang berfungsi untuk memberikan informasi. Nah, yang kedua adalah al-kitabah al-ibda'iyah. Al-kitabah al-ibda'iyah itu adalah menulis untuk hiburan. Nah, itu biasanya kalau kita lihat lirik lagu, produk sastra, novel, itu semuanya adalah kitabah al-ibda'iyah. Tapi kalau al-kitabah at-tawasuliyah itu adalah seperti ya laporan, artikel ilmiah, makalah, esai, skripsi, disertasi, itu semuanya al-kitabah at-tawasuliyah. Nah, selanjutnya ini adalah unsur-unsur bahasa yang masuk ke dalam bahasa tulisan, anasirul lughawi al-kitabi. Nah, pertama ada al-mursil. Nah, jadi ada 6 komponen atau 6 unsur dalam bahasa tulisan. Pertama adalah al-mursil. Al-mursil itu adalah apa? Al-mursil adalah si pengirim pesan. Jadi ketika kita menulis, kita sebagai seorang penulis tentunya kita memiliki pesan yang akan kita sampaikan kepada si pembaca. Secara mudah, misalkan saya ingin menuliskan SMS atau menuliskan WhatsApp kepada seseorang, isinya adalah sesuatu. Nah, tentunya SMS itu pasti memiliki pesan. Itulah komponen utama dari unsur bahasa tulisan, yaitu si pengirim pesan. Yang kedua adalah al-mursal ilaih. Al-mursal ilaih itu adalah apa? Kepada siapa kita menulis tulisan itu? Contoh, kita akan menulis sebuah buku yang disasar kepada mahasiswa. Tentu kita harus menyesuaikan tulisan-tulisan itu untuk mahasiswa. Tidak mungkin kita menulis sebuah tulisan yang tulisan itu tidak bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, itu adalah komponen kedua al-mursal ilaih. Yang komponen ketiga itu adalah ar-risalah, atau isi pesannya itu apa. Tentu ini sangat penting karena seberapa banyak buku yang kita tulis tapi tidak memiliki pesan, maka itu juga tidak berguna. Artinya pesan ini menjadi sangat penting. Bisa jadi isinya secara tekstual itu A, tapi bisa jadi pesannya B. Apa bisa seperti itu? Mungkin saja. Maka itu menjadi suatu komponen utama dalam penulisan. Yang selanjutnya adalah al-adat wal qanat, atau media. Nah, media ini bisa jadi tulisan itu tulis di mana? Di dalam media cetak, atau melalui sebuah buku, atau melalui sebuah makalah, sebuah artikel atau jurnal, atau hanya lewat pesan biasa. Itu adalah adat wal qanat. Yang selanjutnya adalah al-lughah al-mushtarikah, atau bahasa yang menyertai di dalamnya. Nah, di sini yang dimaksudkan disebut adalah bagaimana tulisan itu dibentuk. Biasanya kalau menulis makalah itu ada polanya tertentu,
menulis iklan ada polanya tertentu, menulis naskah ada polanya tertentu. Nah, itu namanya al-lughah mustarikah. Yang selanjutnya adalah al-marja as-siyaki atau konteks, di mana tulisan itu akan dikaji oleh orang lain berdasarkan dengan wacana-wacana yang ada. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus semangat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.